Hai teman-teman, masih membahas seputar permen di items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kalau tadi di segmen pertama kita udah membahas seputar sejarah permen, kemudian di segmen kedua juga aku udah merekomendasikan kalian beberapa permen dari Indonesia yang memang legendaris banget tapi sayangnya sulit untuk ditemukan sekarang. Kalian bisa searching langsung di Google ataupun di tempat-tempat kalian biasanya online shopping dan langsung di order ya. Dan kali ini aku akan membahas permen yang paling populer di dunia, tapi tenang aja dapat ditemukan di Indonesia. Yang pertama langsung permen favorit semua orang nih kayaknya, yaitu ada chewing gum atau permen karet. Di Indonesia sendiri permen ini dikenal sebagai permen karet ya, seperti yang udah aku bilang tadi. Dan selain disukai oleh anak-anak, chewing gum ini juga biasa dikonsumsi oleh orang dewasa. Ciri khas dari permen ini antara lain dapat mengembang layaknya gelembung, bertekstur lengket dan juga memiliki ragam warna. Tapi harus diingat kalau chewing gum ini sangat tidak disarankan untuk ditelan ya, karena memang untuk dikunyah aja. Dan seperti yang udah aku jelasin di segmen pertama juga, kalau permen karet ini direkomendasikan apabila kalian ini gampang stres atau mudah mood swing. Jadi kalian harus atau disarankan untuk naruh permen karet ini di tas kalian. Jadi kalian bisa makan sewaktu-waktu ketika kalian mood swing ataupun lagi stres. Tapi lagi-lagi perlu diingat permen ini harus dibuang, jangan sampai ditelan, apalagi ditempelin ke temen kalian, apalagi rambutnya ya. Duh susah banget kalau udah nyangkut kayak gitu. Nah selanjutnya juga ada permen yang sama-sama lengket, yaitu ada permen lollipop. Lollipop adalah permen yang ditusuk oleh batang sebagai pegangannya. Untuk mengkonsumsi permen ini biasanya mirip seperti sedang menyantap es krim. Dan ternyata awal mula dari permen lollipop ini berawal dari manusia purba yang mengkonsumsi madu dengan menggunakan tongkat. Kemudian di kebudayaan Arab, Tiongkok dan juga Mesir kuno, lollipop modern ini dibuat dari campuran madu dan buah-buahan ataupun kacang-kacangan yang kemudian ditusuk dengan tangkai. Dan sekarang juga lollipop bentuknya udah beragam banget dengan ukurannya juga yang bervariasi. Aku pernah ke salah satu toko yang menjual permen lollipop itu gede banget. Dan kayaknya kalau permen lollipop ini nggak disarankan untuk sekali makan, atau mungkin kalian bisa sharing dengan kakak ataupun adik kalian. Next ada makanan ataupun permen yang cocok banget dimakan kalau kalian lagi kemah, yaitu marshmallow. Manisan kenyal satu ini memiliki tekstur yang lembut seperti busa. Selain itu terdapat juga berbagai macam bentuknya, aroma maupun warnanya. Ciri khas dari permen satu ini adalah mudah meleleh ketika di dalam mulut ataupun ketika dipanggang. Marshmallow sendiri terbuat dari sirup jagung putih, telur, gom Arab, bahan perasa dan juga gelatin yang dikocok sampai mengembang. Next ada nougat. Nougat adalah salah satu jenis permen yang punya tekstur cukup lunak dan sedikit keras. Bahan utama dari makanan ini adalah gula atau madu, kacang panggang, dan juga buah kering. Selain itu, nougat ini juga memiliki dua jenis, yaitu nougat putih dan nougat coklat. Dimana untuk nougat putih ini biasanya terbuat dari putih telur yang dikocok sampai halus, sedangkan untuk nougat coklat ini terbuat dari karamel. Jadi balik lagi ke preferensi kalian, tergantung dengan selera kalian. Selanjutnya ada salah satu permen favorit aku juga yang biasa aku beli kalau aku lagi pengen jajan, yaitu gummy bear. Permen yang terbuat dari air atau sari buah yang kemudian ditambahkan dengan bahan pembentuk gel ini memiliki penampilan yang jernih, transparan, dan teksturnya yang kenyal. Gummy bear juga tergolong panganan semi basah sehingga tak heran jika produk ini mudah rusak dan juga kadaluarsa. Nah, aku sendiri sering banget beli dan keluarga aku juga suka banget. Jadi aku di rumah itu nyetok, dan karena cepet kadaluarsa, kita juga cepet makannya, itu sekali buka tuh langsung habis karena emang semuanya tuh suka kalau di rumah aku sendiri. Selanjutnya ada botan rice candy. Permen ini adalah permen dengan tekstur yang lembut dan kenyal, tetapi akan lumer ketika nanti masuk mulut kita.
Permen yang berasal dari negeri Sakura ini biasanya mempunyai 2 varian rasa, yaitu rasa jeruk dan juga rasa lemon. Walaupun permen ini dari Jepang, tapi lagi-lagi mudah juga sekarang ditemukan di toko-toko online atau online shopping favorit kalian. Berikutnya ada licorice candy. Sama dengan namanya, permen ini terbuat dari ekstrak licorice atau akar manis dari suatu tumbuhan. Istimewanya, permen ini telah diproduksi di seluruh dunia dengan jenisnya yang beragam. Seperti di Inggris ini ada jenis licorice all sorts, sedangkan di Belanda dan di negara-negara Nordik ini terdapat jenis salmiakki. Wah, dari nama ini agak susah ya. Kalau kalian penasaran, mungkin kalian bisa langsung cari-cari nih di Google, kira-kira bahan ini ada apa aja. Kalau tertarik bisa langsung beli online. Selain itu, karena kita ngomongin permen luar negeri, juga ada salah satu permen yang aku penasaran banget, yaitu Turkish Delight. Permen ini memiliki nama asli lokum atau Cyprus Delight. Ini merupakan permen yang terbuat dari campuran tepung atau gula bubuk dengan air mawar ataupun lemon. Selain itu juga ditambahkan dengan potongan-potongan kecil dari walnut, almond, dan biji buah kenari. Turkish Delight ini sangat digemari oleh banyak orang karena memiliki tekstur yang kenyal seperti jelly. Gak heran permen ini masih bertahan sejak abad ke-15 hingga saat ini dan mampu merambah ke kancah internasional termasuk di Indonesia juga. Mungkin kalau kalian sering mengunjungi restoran-restoran khas Turki, kalian juga bisa menemukan jajanan satu ini. Selanjutnya juga gak kalah menarik, ada Brigadeiro. Permen ini merupakan permen yang terbuat dari susu dari bubuk kakao. Nama dari Brigadeiro ini diambil dari nama seorang jenderal angkatan udara dari Brazil, yaitu Brigadir Eduardo Gomes. Di Brazil sendiri, permen ini sudah menjadi tradisi, di mana permen ini disediakan ketika melaksanakan perayaan ulang tahun. Biasanya permen ini digunakan sebagai hiasan di kue ataupun di es krim juga. Wah, kayaknya kalau di kue ataupun di es krim jadi ekstra-ekstra manis ya. Jadi mungkin kalian harus hati-hati kalau kalian punya darah tinggi nih. Dan last but not least, yang terakhir ada ginger candy. Nah, karena ginger candy tadi udah sempat aku bahas di segmen 2, jadi di segmen terakhir aku akan membahas sedikit aja tentang permen ini. Permen ini pernah tercatat dalam sebuah buku yang berjudul Island of Java, karya John Joseph Stockdale yang merupakan seorang turis asal Inggris. Di Eropa sendiri, permen ini cukup digemari karena mampu menyembuhkan flatulensi atau yang biasa kita kenal dengan perut kembung. Nah, itu tadi 9 permen yang populer di seluruh dunia dan sekarang udah gampang ditemukan di Indonesia. Entah itu dijual di tempat-tempat terdekat seperti warung ataupun minimarket ataupun di supermarket khas luar negeri, atau bisa juga kalian cari ketika kalian online shopping. Lagi-lagi perlu aku ingetin kalau makan permen harus sesuai kadarnya aja biar kalian bisa tetap mendapatkan manfaat dari permen-permen itu sendiri. Nah, kalau kalian pengen membahas lebih lanjut nih soal berbagai jenis kuliner ataupun manisan-manisan lainnya, kalian harus tetap menyaksikan items di episode-episode berikutnya karena kita akan selalu menyajikan informasi yang menarik dan juga bermanfaat. Jadi sampai di sini aja, terima kasih udah menyaksikan hingga segmen terakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya di items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya bersama aku Ayunda Taya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.